A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tayangan Mahkamah TV. Kali ini kita membahas tentang bagaimana persoalan musibah dan anugerah. Karena inilah yang membuat problematika pada era modernisme hari ini. Filosof seperti Voltaire, mereka menolak mentah-mentah bahwa musibah itu datang dari Tuhan. Karena Voltaire mengatakan, mengapa tercipta pembunuhan? Apakah Tuhan menghendaki adanya pembunuhan? Jika Tuhan menghendaki pembunuhan, maka Tuhan adalah kejam. Maka Voltaire terlihat membagi adanya dua kehendak. Tuhan hanya pencipta kebaikan, sementara pencipta musibah, keburukan, itu bukan datang dari Tuhan. Nah, ini adalah suatu keyakinan yang sudah hidup sejak ribuan tahun yang lalu, ketika ada dua persoalan dalam melihat kehendak. Seolah-olah pembunuhan, perampokan, atau hal-hal yang sifatnya musibah itu bukanlah perbuatan Tuhan. Nah, jadi era ketika masa awal Islam, kepercayaan seperti ini dianut oleh kaum Majusi. Majusi menciptakan adanya dua kehendak. Pencipta perbuatan baik itu dianggap berasal dari Tuhan, dan pencipta perbuatan buruk itu datang dari setan. Nah, apa dampaknya? Dampak dari ketika orang meyakini bahwa perbuatan buruk atau musibah itu bukan datang dari Tuhan, maka orang kemudian menyembah pohon kayu sebagai upacara tolak bala. Itulah kemudian orang menyembah lautan yang dianggap sebagai upacara tolak bala, karena dianggap bala, bencana itu datang bukan dari Tuhan. Nah, dialektika dan dikotomi seperti inilah yang membuat terjadinya problematika dalam peradaban. Nah, itu dalam sisi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sementara filsafat kemudian memisahkan lagi antara perbuatan Tuhan atau perbuatan manusia. Nah, dalam alam dunia hari ini, ketika orang sudah meyakini bahwa Tuhan hanya menciptakan perbuatan baik, maka kemudian perbuatan buruk itu dibuat oleh selain Tuhan, maka dianggap bahwa segala sesuatu yang berasal, yang terjadi di dunia, di alam dunia, itu dianggap sebagai kehendak manusia, sebagai perbuatan manusia. Inilah yang kemudian pada era modernisme hari ini, ketika orang ditanya, siapa yang membuat burung menjadi terbang? Maka orang masih menjawab, itu adalah Tuhan. Tapi ketika ditanya, siapa yang menerbangkan pesawat? Maka orang banyak menjawab, itu adalah manusia. Nah, jika jawaban itu yang muncul, maka ketika burung terbang, ini adalah karena kehendak Tuhan. Tapi ketika pesawat terbang, ini adalah kehendak manusia. Apa yang terjadi? Ketika di udara, maka yang satu karena Tuhan, yang satu karena manusia. Inilah yang disebut dengan dualisme, menduakan Tuhan. Inilah problematika pada modernisme, akidah modernisme, yang sehingga orang membuat tersihir bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Nah, tentu ini ujung pangkalnya adalah pengajaran filsafat. Karena filsafat mengajarkan pemisahan antara wahyu dan akal. Kita bisa melihat titik mulainya dari pengajaran Francis Bacon maupun Descartes, René Descartes, cogito ergo sum. Apa maknanya? Makna dari cogito ergo sum adalah aku berpikir aku ada, bahwa segala sesuatunya berdasarkan pada akal pikiran manusia, maka itu yang dianggap sebagai kebenaran. Descartes menolak bahwa segala sesuatunya adalah berasal dari wahyu, karena itu dianggap sebagai suatu hal yang absurd. Nah, Descartes hanya meyakini bahwa yang namanya being, wujud, itu tentu mutlak berasal dari apa yang hasil resume pikiran manusia. Dan tentu itu adalah pengajaran filsafat murni, karena Descartes sudah mencampakkan tidak ada lagi kebenaran atau sumber kebenaran yang berasal dari wahyu. Nah, inilah yang dirancang pada era Renaissance yang kemudian melahirkan modernitas. Dan peradaban modernitas inilah
yang kini melahirkan yang namanya positivisme. Karena segala sesuatunya adalah kehendak manusia, maka manusia kemudian merasa berhak untuk membuat hukum sendiri. Maka hukum yang hari ini hidup adalah hukum karena hasil kreasi rasio manusia. Karena segala sesuatunya adalah kehendak manusia, maka manusia pun membuat pola kekuasaan sendiri. Maka muncullah yang namanya manhaj politik. Kekuasaan karena kehendak manusia, kehendak rakyat. Nah, karena segala sesuatunya adalah karena manusia, maka manusia menciptakan pola perekonomian sendiri. Maka muncullah hasilnya adalah kapitalisme. Nah, ujung pangkal dari akidah ini tentu muncul pada era modernisme. Nah, pemisahan antara wahyu dan akal tadi. Karena dimulai titik pertama adalah perdebatan bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan musibah. Tuhan tidak mungkin menciptakan pembunuhan, peperangan, perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Karena itu dianggap bukan domainnya Tuhan. Nah, kemudian dikotomi yang kedua adalah persoalan apakah alam dunia ini merupakan kehendak Tuhan atau kehendak manusia. Kalau ditanya kepada Einstein, maka Einstein sudah memberikan jawaban bahwa ketika dia melempar bola, maka itu adalah perbuatan dirinya, bukan perbuatan Tuhan. Nah, inilah problematika tauhid yang muncul pada era modern hari ini. Karena mayoritas umat manusia sekarang menganut akidah modernisme yang dimulai dari dikotomi tersebut. Karena manusia tidak lagi percaya bahwa Tuhan menciptakan musibah, sebagaimana Voltaire tadi. Maka untuk menjawab ini sangat mudah. Seorang tambal ban di pinggir jalan membuat suatu slogan yang ini mudah memahami tentang mengapa musibah itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Slogan yang dibuat seorang tambal ban adalah musibahmu rezekiku. Jadi ketika orang ban bocor dalam perjalanan, maka musibah bagi seseorang itu. Tapi rezeki bagi si tambal ban. Nah, dari sini maka memahami musibah, tentu itu adalah suatu hal yang mudah. Karena musibah dan anugerah ini adalah suatu hal yang saling terkait. Jadi kalau kita beranjak pada cara berpikir Descartes, Voltaire, Einstein, dan lain-lain, maka mereka memisahkan bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan keburukan. Nah, tidak mungkin menciptakan musibah. Padahal dari situlah rahasia kehidupan. Kenapa musibah itu muncul? Kenapa bencana itu muncul? Karena itu bagian dari perputaran rezeki. Karena musibah dan anugerah ini sifatnya saling berkait, saling berganti. Inna ma'al yusri yusron, wa inna ma'al yusri yusron. Artinya tidak mungkin musibah itu datang terus-menerus kepada seorang manusia sepanjang hidupnya, terkecuali dia terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kita harus bisa memahami mengapa musibah itu muncul, mengapa bencana itu muncul, dan mengapa adanya perbuatan buruk. Karena itu adalah jalan dari perputaran rezeki. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah clear menjelaskan perihal ini. Ini kita bisa melihat dalam surat At-Takabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan itu adalah mudah bagi kaum beriman. Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di alam dunia kecuali atas izin Allah. Maknanya adalah semua musibah yang muncul kepada seorang, yang diterima kepada seorang, tentu semuanya atas izin Allah. Dari sini maka tentu Allah lah yang menciptakan musibah. Allah lah yang menciptakan segala hal yang tidak disukai oleh manusia. Allah lah yang menciptakan peperangan. Allah lah yang menciptakan pembunuhan dan lain-lain. Tapi tentu itu biiznillah. Tentu di situ ada anugerah yang terkandung di dalamnya. Tentu di sana ada
perputaran rezeki yang muncul di dalamnya. Maka dari slogan yang dibuat oleh tukang tambal ban tadi, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami musibahmu rezekiku. Musibah bagi seseorang, maka itu anugerah bagi orang lain. Seseorang mendapatkan masalah, kasus, sengketa, maka itu anugerah bagi seorang advokat, anugerah bagi seorang hakim, anugerah bagi seorang prosekutor atau jaksa, dan lain-lainnya. Jadi anugerah dan musibah ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari situlah perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka ini tidak bisa dipisahkan. Jika orang memisahkan bahwa pencipta perbuatan baik itu hanya Allah dan pencipta perbuatan buruk itu datang dari selain Allah, maka ujungnya manusia akan menyembah kayu, mengadakan upacara tolak bala. Itulah kemusyrikan. Ketika orang memisahkan bahwa perbuatan Tuhan tidaklah berada dalam domain selama alam dunia, karena itu dianggap sebagai seluruhnya perbuatan manusia, maka inilah yang disebut dengan dualisme tadi. Orang masih meyakini ketika burung terbang itu karena Allah, tapi ketika pesawat terbang itu karena perbuatan manusia. Maka muncul dua kehendak dalam udara. Maka ini disebut dengan syirik. Maka jalan yang terbaik adalah kita harus memahami bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk itu semuanya adalah mutlak domain dari Allah Subhanahu wa taala. Kudrah dan irada adalah kehendak absolut dari Tuhan. Jadi perbuatan baik dan perbuatan buruk itu semuanya datang dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini merupakan bagian dari perbuatan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahabud Al-Falasifah. Karena para filosof menganggap apa yang terjadi di alam dunia ini adalah perbuatan manusia, bukan kehendak Tuhan. Jadi, untuk melihat itu, kita cukup bisa memahami pada suatu titik ini. Bukankah Tuhan sudah menyiapkan alam dunia ini dari awal sampai akhir? Wal awalu wal akhiru. Maka kita harus meyakini bahwa ini semua adalah skenario Tuhan. Apakah Tuhan sudah menciptakan kehidupan untuk 1000 tahun yang akan datang? Kita jawab, ya. Apakah Tuhan sudah menciptakan kehidupan untuk 100 tahun yang akan datang? Tentu, ya. Apakah Tuhan sudah menciptakan kehidupan 10 tahun yang akan datang? Tentu. Apakah Tuhan sudah menciptakan kehidupan 10 hari yang akan datang? Jelas. Apakah Tuhan sudah menciptakan kehidupan untuk 1 hari yang akan datang? Untuk besok Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagaimana pola kehidupan yang akan terjadi. Maka kita harus melihatnya, itu sudah jelas. Karena itu semua sudah dalam rancangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang melempar pada hari ini? Apakah itu perbuatan Tuhan atau perbuatan manusia? Maka dari analogi tadi kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi hari ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, itulah cara mudah untuk memahami tauhid. Maka apapun yang terjadi pada hari ini, baik musibah maupun anugerah, itu sudah dalam rancangan Allah Subhanahu wa taala, dalam jamaliyatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jalan untuk kita mudah memahami tauhidullah. Tentu modernisme hari ini mengalami krisis besar dalam persoalan akidah. Karena akidah modernisme membuat manusia memisahkan antara wahyu dan akal. Karena manusia terlalu bertuhankan pada akal, pada rasionalisme. Inilah yang membuat kita alhasil berada dalam peradaban yang terpuruk sepanjang sejarah umat manusia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar kita semua untuk memahami tauhid dengan benar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.